penyakit asam urat ini tidak menyukai laki-laki yang belum menyukai wanita. Nah, apa artinya gitu? Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai pertanyaan seputar asam urat. Nah, jika kamu memiliki segudang pertanyaan mengenai asam urat, bisa Anda tanyakan lagi dalam kolom komentar mengenai penjelasan video asam urat yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, mungkin masyarakat semua ingin menanyakan mengenai seputar asam urat yang mungkin selama ini belum sempat ditanyakan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar asam urat yang sering muncul di pertanyaan. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu? Yuk simak ulasan selengkapnya hanya di channel kitasehat.com. Oke, dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan dari asam urat itu sendiri. Nah, mungkin saya akan ulas sedikit lagi, yaitu apa sih itu penyakit asam urat itu. Penyakit asam urat adalah penyakit yang timbul akibat kadar asam urat darah itu yang berlebihan. Yang menyebabkan kadar asam urat berlebihan ini adalah produksi asam urat di dalam tubuh yang lebih banyak dari pembuangannya. Nah, sehingga menyebabkan produksi asam urat itu dalam tubuh itu berlebih. Ada apa aja pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang asam urat ini? Yang pertama, pertanyaan yang muncul yaitu organ apa saja yang dapat terserang penyakit asam urat. Nah, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para masyarakat. Organ yang bisa terserang asam urat adalah sendi, otot, jaringan di sekitar sendi, telinga, kelopak mata, jantung, ginjal, dan lain-lain. Nah, jika kadar asam urat di dalam darah ini melebihi normal, maka asam urat daerah ini akan masuk ke organ-organ tersebut sehingga menimbulkan penyakit pada organ tersebut. Nah, penyakit pada organ tersebut itu bisa disebabkan karena asam urat secara langsung merusak organ tersebut. Contohnya adalah penyakit neuropati urat. Nah, bisa akibat peradangan sebab adanya kristal natrium urat. Contohnya penyakit Gout akut ataupun penyakit Pire akut. Bisa akibat kristal natrium urat seperti batu. Contohnya adalah penyakit batu urat. Ada seorang pasien yang meninggal akibat penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah koroner. Nah, padahal kadar kolesterolnya itu normal dan tidak mempunyai tekanan darah tinggi. Tapi dalam penyakit jantung koroner tersebut itu diakibatkan karena adanya kadar asam urat darah yang sangat tinggi dan berlangsung lama. Jadi organ yang dapat terserang asam urat itu bisa di mana saja. Apa bedanya asam urat dengan rematik? Nah, ini juga sudah saya jelaskan sedikit pada video sebelumnya. Nah, penyakit rematik umumnya ini menyerang sendi, sedangkan penyakit asam urat ini hanya menyerang satu pada beberapa sendi kecuali penyakitnya sudah berat dan juga kronis. Asam urat memang gejalanya sangat mirip dengan rematik sebab sendi yang sakit dan bengkak itu banyak. Ada satu hal khas dari penyakit asam urat kronis ini, yaitu adanya benjolan di sekitar sendi yang disebut tofus. Nah, tofus ini kalau diraba itu terasa keras dan mengandung kristal seperti kapur. Nah, pada penyakit rematik yang kronis kadang-kadang juga didapatkan benjolan-benjolan di sekitar sendi, tapi kalau tidak diraba terlalu keras. Nah, benjolan-benjolan pada penyakit rematik ini disebut dengan nodul reumatoid. Nah, itulah perbedaan antara rematik dan juga asam urat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah mana yang lebih banyak menderita penyakit asam urat, laki-laki atau wanita? Penyakit asam urat ini lebih sering menyerang laki-laki. Jika penyakit ini menyerang wanita, maka umumnya adalah wanita yang sudah mengalami menopause. Cobalah perhatikan teman-teman Anda yang kadar asam urat darahnya tinggi dan sudah dipastikan oleh dokter bahwa terkena
penyakit asam urat? Yang lebih banyak laki-laki atau wanita? Nah, jika teman Anda yang terkena penyakit asam urat adalah wanita, maka tanyalah kepada mereka, apakah belum menopause atau sudah menopause. Nah, cocokkanlah kembali dengan yang saya katakan di atas atau yang saya katakan sebelumnya pada video sebelumnya. Apakah sesuai atau tidak? Tetapi ingat, pastikan bahwa diagnosis penyakit-penyakitnya itu memang betul penyakit asam urat. Jadi kaum laki-laki itu lebih dominan mengalami asam urat. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini masih nyambung. Mengapa yang menderita penyakit asam urat ini lebih banyak laki-laki? Pada wanita yang belum menopause, maka kadar hormon estrogen ini cukup tinggi. Hormon ini itu bisa membantu mengeluarkan asam urat darah melalui kencing, sehingga kadar asam urat wanita yang belum menopause pada umumnya itu bisa jauh lebih normal. Laki-laki itu tidak bisa mempunyai kadar hormon estrogen yang tinggi di dalam darahnya, sehingga asam urat sulit dikeluarkan melalui kencing, dan resikonya adalah kadar asam urat darah itu bisa menjadi tinggi. Nah, jika ada teman Anda seorang wanita meskipun masih muda tetapi kedua indung telurnya itu sudah diangkat atau dioperasi dengan dikeluarkan dari tubuh, maka sebaiknya dia rajin-rajin memeriksa kadar asam urat darahnya, sebab bisa jadi kadar asam urat dalam darah ini meninggi sebagai akibat rendahnya kadar hormon estrogen dalam darah akibat pengangkatan kedua indung telur tersebut. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah penyakit asam urat ini menyerang orang tua saja? Oh, tentu tidak. Penyakit ini tidak menyerang orang tua saja. Nah, pada laki-laki penyakit asam urat ini sering menyerang usia setengah baya. Berapa usia setengah baya? Yaitu usia di antara 30 tahun ke atas. Nah, meskipun belum ada penelitian skala besar tentang pengaruh hormon androgen atau hormon laki-laki terhadap tingginya kadar asam urat darah, tetapi banyak ahli yang memperkirakan bahwa hormon androgen berhubungan dengan peningkatan kadar asam urat darah pada laki-laki. Nah, pada masa anak-anak, seorang laki-laki hanya mempunyai kadar hormon androgen yang rendah di dalam darahnya. Nah, pada usia akil balik atau pubertas, maka seseorang pria mulai menunjukkan peningkatan produksi hormon androgen, sehingga kadar hormon androgen ini dalam darahnya mulai meninggi, yang bisa diikuti dengan peningkatan kadar asam urat darah. Nah, pada usia setengah baya, kadar hormon androgen mulai stabil tingginya, dan juga kadar asam urat darahnya pun bisa tinggi, bahkan sudah bisa menimbulkan gejala penyakit pirai yang akut. Ada para pakar yang mengatakan bahwa penyakit asam urat ini tidak menyukai laki-laki yang belum menyukai wanita. Nah, apa artinya gitu? Cobalah Anda perhatikan teman-teman Anda yang terkena penyakit asam urat. Mereka rata-rata itu sudah dewasa atau sudah tua. Lebih-lebih kalau yang menderita adalah wanita, maka pada umumnya adalah mereka yang sudah menopause. Nah, ada pertanyaan yang terakhir pada video ini, yaitu adakah kaitan antara berat badan dengan penyakit asam urat? Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang gemuk mempunyai kecenderungan yang lebih tinggi untuk terkena penyakit asam urat. Meskipun tidak selalu, tetapi banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang yang kelebihan berat badan pada umumnya mengkonsumsi protein yang berlebihan. Kita tahu bahwa protein pada umumnya itu mengandung purin yang sangat banyak, sehingga menyebabkan kadar asam urat dalam darah itu bisa meninggi. Data-data penelitian menunjukkan bahwa penyakit asam urat lebih banyak didapatkan pada seseorang yang berat badannya berlebih dan kadar kolesterolnya tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kelainan tersebut. Nah, salah satu faktor yang diduga penyebab semua itu adalah diet protein yang berlebihan. Nah, jika teman-teman Anda terkena penyakit asam urat dan Anda tahu bahwa dietnya itu terlalu banyak menggunakan protein yang mengandung protein seperti jeroan, daging, kacang, dan lain-lain, maka cobalah nasihati agar ia mengurangi makanan tersebut. Dalam kondisi sakit,
biasanya orang akan mematuhi dalam kondisi sakit, biasanya orang akan mematuhi nasihat tersebut. Namun karena penyakit asam ini bisa kambuh-kambuhan, maka pada saat tidak kambuh biasanya orang akan mencoba lagi makan makanan yang disukainya sehingga penyakitnya itu bisa kambuh lagi. Nah, itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar asam urat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum terjawab, silahkan ajukan kembali di kolom komentar. Mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Cukup sekian dan terima kasih.